Saya, Yun Qingying, sejak kecil berlatih di kelenteng Yunqing. 3 hari yang lalu, Shifu menyuruhku turun gunung cari uang untuk membuat ulang patung emas, leluhur. Asal selesai, bisa mencapai pencerahan dan memimpin kelenteng Yunqing. Loh, lihat cewek ini lagi ramal nasib. Cewek kecil. Orang lain ramal cuma 10.000, kamu ramal sekali 5 juta. Merampok ya? Ah, anak muda zaman sekarang. Wah, cewek ramal kok mahal banget, agak menarik. Sini, ramalin aku. Kamu harus bayar 5 juta. Bukannya tertulis 5 juta sekali ramal? Aku tidak salah dengar kan? 5 juta. Jangan-jangan kamu pikir aku kaya, langsung minta harga gila? Kayak gini tidak jujur loh. Kamu diganggu hantu jahat, aku bantu selesaikan. Layak 5 juta. Hantu jahat, cewek ini benar-benar ngawur. Aku kasih kamu jimat, bawa terus dekat badan. Jangan jauh lebih dari 10 cm. Oke, kalau berhasil besok aku bayar. Cewek kecil. Sekarang kamu nggak minta uang. Besok dia belum tentu kirim. Dia pasti datang. Cih, cuma tipu-tipu doang. Aduh, ini kenapa begini? Enggak, aku harus cari Master Yun. Master Yun, maafin aku yang dulu meremehkan Anda. Anda orang baik, jangan tersinggung. Tolong selamatkan aku. Oke, ke rumahmu aja. Hah? Hantu perempuan itu masih di rumahku. Tenang, lindungin keselamatan klien, juga bagian dari layananku. Ayo. Oke, ayo. Aura negatifnya kental banget, Joe. Jen kena bukan hantu sembarangan. Paling nggak hantu ganas ratusan tahun. Udah nggak ada orang lagi? Iya, nggak ada. Aku suruh yang lain pulang semua. Tuan Joe, akhir-akhir ini kamu kemana aja? Atau ngomong hal yang nggak pantas? Beberapa hari lalu, waktu ziarah kubur, aku nemu kuburan tak terurus. Aku cuma bilang, kasihan banget. Kebencian hantu ini numpuk ratusan tahun, terikat di pemakaman, nggak bisa keluar. Perkataan Joe, Jen bikin dia sakit hati, sekaligus lepas ikatannya. Perkataan kasihan banget, itu picu semua kebenciannya. Jadi dia ikut kamu ke sini. Dia tak bermaksud menyinggungmu. Aku akan minta dia perbaiki makammu dan mendoakan arwahmu. Setuju? Aku ingin dia mati. Hah? Kenapa hantu ganas selalu keras kepala pergi? Hantu ganas sudah disingkirkan Tuan Joe ke depannya, harap lebih berhati-hati berkata. Baik, pasti aku transfer 6 juta ke rekeningmu. 1 juta ekstra untuk jerih payahmu. Kesepakatannya 5 juta. Aku tak mau terima lebih. Kalau ada masalah lagi, hubungi aku. Kalau begitu 1 juta itu untukmu. Jualkan aku jimat tolak bala. Baik. Kelak, untuk memimpin kelenteng Yunqing harus putuskan hubungan keluarga. Ini orang yang punya hubungan keluarga denganku. Yang ini adalah putri sulungku, Yun Qingying. Dibesarkan di desa sejak kecil. Baru pulang hari ini Qingying. Cepat duduk. Kami sedang berdiskusi tentang pernikahan masa kecilmu dengan Yuan Sheng. Aku tak mau gadis kampungan ini. Aku ingin nikahi adik Qingwan. Tepat sesuai keinginanku. Kamu sendiri yang tak becus sampai diremehkan orang. Tak punya nasib hidup enak. Oh, aku paham. Aku pulang hari ini tujuan utamanya putus hubungan. Aku masih harus jualan ramal nasib dah. Tunggu, bisakah kau ramal nasibku? Ia punya aura mulia, tapi dipenuhi aura kematian. Paling cepat 3 hari, paling lama 1 tahun pasti tewas. Aku tak mau ramal nasib orang yang hampir mati. Kamu sungguh tak tahu adat berani mengutuk orang. Cepat minta maaf. Aku hanya bicara jujur. Kamu... Tidak tahu Nona Yun, bisakah Anda buat pengecualian? Jika bisa membawa kitab Kingsin, aku bisa buat pengecualian. Sepakat. Kitab Kingsin adalah pusaka kelenteng Yunqing yang hilang di dunia manusia.
Bisa bantu aku bangun patung emas leluhur jika ia bisa temukan. Artinya punya ikatan dengan kelenteng Yun King. Tidak apa selamatkan dia. Sepakat. Yun Qingying berlagak dan cari perhatian di depanku. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Satu ramalan 5.000, minta uangnya kejam sekali. Ramalkan nasib kami berdua, jika tepat kami bayar. Jika salah, kiosmu kami hancurkan. Apa yang mau diramal? Ramalkan hari ini kami hancurkan kiosmu atau tidak. Aku ramal tidak jadi dihancurkan. Ramalan salah hancurkan, kawan-kawan. Hancurkan. Ada apa? Kamu dorong aku? Aku tidak dorong kamu. Lanjutkan, hancurkan. Ini, wah seram sekali. Kakak, sepertinya kita harus lebih hormat pada dewa. Master, maafkan kami. Kami cuma disuruh orang lain. Iya, ampunilah kami. Kami bayar sekarang. Baik, scan 5.000 per orang. Hah? Bukannya 5.000 per ramalan? 5.000 per orang. Oke. Kami scan sekarang? Pembayaran diterima 5.000, diterima 5.000. Cepat, pergi. Bodoh tak berguna. Aduh, wah kebetulan. Nona Qingwan ada di sini? Saya mau jenguk kakak. Saya duluan ya, ada urusan. Dasar tolol, berani melawan Master Yun, tak tahu diri. Ini kitab Qingxin yang kau cari? Iya, yang ini. Kau dapat di mana? Rahasia. Jadi, sekarang bisa ramalkan nasibku? Tulis bazimu di sini. Ada apa? Aneh, aku tak bisa melihat nasibmu. Tapi dari fisiognomi, nasibmu sangat mulia. Tapi umurmu pendek. Awalnya kukira itu memang nasibmu. Tapi sekarang sepertinya, bazimu ditutupi sesuatu. Ada kabut di atasnya, membuatnya tak bisa dilihat jelas. Tapi jangan khawatir, kau temukan kitab Qingxinku, aku akan bertanggung jawab padamu. Akan kuselidiki siapa yang diam-diam berusaha mencelakaimu. Asal bisa ketahuan siapa pelakunya, atau bagaimana caranya dihapus, aku punya cara untuk memecahkannya. Kalau begitu, terima kasih Nona Yun. Baik, aku harus pulang. Kau juga cepat pulang. Yun Qingying, kau mengikutiku? Jangan-jangan kau tak rela pertunangan kita dibatalkan, jadi memutuskan buat menggangguku terus? Uang datang sendiri lagi. 3, 3 apa? 2, Kau menghitung apa? Gila ya? 1. Kau... Aku hampir mati ketakutan. Kamu juga mengerti metafisika? Kalau bukan karena dosamu, belum sampai harus mati, aku tak mau menyelamatkanmu. Dosa apa yang kumiliki? Tubuhmu sudah lemah begini, jelas sering bermain-main sembarangan. Hantu kecil di lenganmu hampir lahir, tapi kau sengaja menggugurkannya. Kebenciannya sulit hilang. Yun Qingying, bukan Master Yun, tolong selamatkan aku. Baik, 1 jimat 500.000. Baik, akan kutransfer sekarang. Pembayaran diterima 500.000 yuan. Omong-omong, bisakah kau membantuku menyelesaikan ini sepenuhnya? Hantu kecil ini kasihan, siang malam tak tenang, baru mengganggu Qi Yuansheng, sumber masalah ini. Kau benar-benar bisa atau tidak? Katakan sesuatu. Bisa sih bisa, tapi entah kau sanggup bayar tidak. Baik, berapa? Katakan. 50 juta. 50 juta? Bukankah dari Zhouzhen kau hanya minta 5 juta? Sangat sederhana, karena aku membencimu. Membenci aku, lalu mengapa tak langsung menolakku? Yang kubenci adalah kamu, bukan uangnya. Baiklah, 50 juta ya 50 juta. Berilah aku waktu, akan kukumpulkan uangnya. Baik. Ketika kau merasa ada yang tak beres, tempelkan jimat ini di lenganmu, bisa menyelamatkan nyawa. Oke, terima kasih. Sama-sama, kalau kau mati 50 juta yang sudah hampir jadi pun lenyap,
sudah dapat 6 juta, ditambah 50 juta dari Qi Yuansheng. Uangnya hampir terkumpul untuk buat patung emas leluhur. Master Yun, uangnya sudah terkumpul. Sekarang bisa bantu saya ritual? Tak masalah. Lokasi hotel sudah saya kirim. Baik, tahu? Master Yun, Anda datang. Aduh, kenapa tempel banyak jimat? Bukannya saya sedang diincar hantu jahat? Makin banyak jimat ditempel, makin kuat menekan hantu jahat. Sudah lihat orang bodoh. Belum pernah lihat sebodoh ini bersihkan kamarnya. Sudah lihat orang bodoh. Belum pernah lihat sebodoh ini bersihkan kamarnya. Ini bisa? Mhm. Baik. Segera, silakan duduk istirahat. Qi Yuansheng ini kok beda jauh dengan Qi Wu, kelihatannya kurang pintar. Master Yun, sudah selesai. Tapi, apa ini benar-benar bisa? Hantu kecil ini sebenarnya mengikutimu karena hatinya terluka parah olehmu. Sekarang melihatmu memperlakukannya seperti ini hanya akan membuatnya semakin marah. Aku harus bagaimana? Berisik! Keluarlah! Lihat kan, dia memang sampah masyarakat. Ayah ibumu di kehidupan berikutnya sangat menyayangimu. Kamu akan hidup sangat bahagia. Tapi jika kamu mengambil nyawanya akan masuk neraka. Apakah itu sepadan? Aku ingin dia mati. Aku ingin dia mati. Shifu benar, bicaraku memang kurang bagus. Aku akan minta master baca doa untukmu. Setelah 49 hari menerima persembahan bisa reinkarnasi. Ini ada satu lagi. Bangun. Sudah selesai. Aduh, kepalaku sakit sekali. Lenganku sembuh. Hantu ganas itu kebenciannya terlalu dalam. Ingin menyerang kepalamu. Untung aku menghentikannya. Terima kasih banyak. Tapi kamu yakin hantu ganas ini tidak akan kembali mencariku? Yakin. Mengingat kamu klien besar ini beberapa jimat lagi. Aku bilang, mending ikut aku saja, meski tak bisa jadi istriku, tapi aku perlakukanmu sebaik istri. Otakmu beneran gak ada masalah. Aku serius, Master Yun. Master Yun. Kamu kenapa di sini? Oh, membantu pelanggan selesaikan masalah kamu? Aku ada rapat. Itu, beberapa hari lagi aku pulang ke rumah tua di Kyoto. Bisa kamu pura-pura jadi tunanganku. Dengan begitu, aku bisa bawa kamu pulang. Selidiki siapa yang nyakitiku. Nggak apa, kalau tak mau pergi juga tak apa. Aku pergi. Aku sudah janji bantu selesaikan masalahmu. Takkan berhenti di tengah jalan, apalagi kamu begitu lemah. Kalau aku tidak ikut, bukannya mereka bakal bully kamu mati-matian. Lemah? Siapa Tuan Qi Wu? Kalau begitu mohon bantuannya, Nona Yun. Sama-sama, kalau begitu kalian lanjutkan dulu. Shifu ada satu rumah sakit di Kyoto. Perlu Anda periksa. Baik, kirim waktu dan alamatnya. Shifu, coba ini. Shifu, coba makan ini. Enak banget. Enak kan? Iya, tadi kamu bilang rumah sakit ada masalah apa? Dengar-dengar di kamar itu, pasien mati, terus pasien-pasien ini. Awalnya udah sembuh, hampir pulang. Besoknya mati. Kapan kejadiannya? Kalau yang pertama, masih waktu anak sulung keluarga Qi 2 tahun lalu, kecelakaan mobil. Suamiku? Suamimu? Bicara yang penting? Ya, 2 tahun lalu. Terjadi sekali, lalu berhenti. Tapi entah kenapa, sejak sebulan lalu mulai ada yang mati lagi. Udah, jangan makan lagi. Cepat, kita harus segera pergi. Direktur, halo, ini dia master yang kami sewa. Untuk selesaikan masalah rumah sakit, Yun Qingying Master Yun. Master Yun, halo, saya Direktur G dari Rumah Sakit Kota Ketiga.
Halo, situasi rumah sakitmu. Sudah diceritakan Jun Qianzi padaku. Saya mau tanya, sekitar 2 tahun lalu di rumah sakitmu, ada kejadian besar apa? 2 tahun lalu, Saat Kiwu dirawat di rumah sakit? oh aku ingat waktu itu ada seorang gadis, sepertinya bunuh diri di rumah sakit. Aku tahu cewek itu namanya Zhang Xuanxuan. Sepertinya itu namanya agak lupa. Kenapa Zhang Xuanxuan bunuh diri? Ku dengar Zhang Xuanxuan ini di sebuah pesta minum, langsung jatuh cinta pada Tuan Qiwu. Sayangnya Tuan Qiwu tak berminat, ditolaknya berkali-kali, tapi dia tak mau menyerah. Terakhir ancam bunuh diri. Tuan Qiwu tetap tak setuju. Dia benar-benar bunuh diri, bodoh dan kasihan. Pantas tak ada aura hitam. Ini ada formasi ajaib yang dipasang. Zhang Xuanxuan itu pasti penjaga formasi. Oh jadi ini gampang. Kita panggil Tuan Qiwu, lalu suruh Tuan Qiwu pancing Zhang Xuanxuan sebut mata formasi. Bisa kita taklukkan dia. Mana mungkin, sejak keluar rumah sakit Tuan Qiwu tak pernah datang lagi. Hei, Qiwu, datanglah ke rumah sakit umum kota ketiga. Oke. Kami perlu kamu memanggil Zhang Xuanxuan pancing, dia mengungkap letak mata formasi. Baik, Direktur Getolong antar kami ke tempat Zhang Xuanxuan bunuh diri. Silakan ikut saya. Disinilah dia bunuh diri. Qiwu, kamu perlu berdiri di tengah dan memanggil nama Zhang Xuanxuan. baik. Zhang Xuanxuan. Zhang Xuanxuan. Zhang Xuanxuan. Kak Qiwu, kamu siapa bagi Kak Qiwu? Katakan, kenapa kamu di sini dan kenapa kamu membunuh? Kalau begitu, aku akan bilang. Aku juga ingin tahu, kenapa kamu sampai terpuruk begini? Kakak Qiwu, aku juga tak punya cara lain. Dulu waktu kamu kecelakaan, awalnya mau bawa kamu pergi bersama, tapi dihalang orang. Aku pun terperangkap di sini. Aku ingin menunggu kamu datang lagi. Jadi hanya bisa bunuh pasien lain, untuk dapat energi tinggal di sini. Otakmu begitu bodoh, pantas Tuan Qiwu tak suka kamu? Kamu... Hah, kalau begitu kamu tahu mata formasi yang menjebakmu di mana? Peluk aku sekali, aku baru kasih tahu. Kamu ingin peluk Qiwu ke dalam mata formasi supaya dia selamanya temani kamu. Lupakan saja. Mata formasi jauh sekali darimu. Tak mungkin. Siapa bilang mata formasi jauh dariku? Berarti mata formasi tak jauh darimu. Aduh. Kalian semua mati saja. Hati-hati Master Yun. Direktur G, apa yang kamu bilang tadi? Tidak ada apa-apa Master Yun. Sekarang kita cabut mata formasi, lalu selesai. Saya ada urusan di perusahaan. Saya pergi dulu. Terima kasih Master Yun. Kalau lain kali perlu bantuan, jangan sungkan bilang. Shifu, Direktur G, biar saya yang bilang. Hari ini saya harus lihat Feng Shui untuk Menteri Qin. Saya sungguh tidak bisa makan bersama lagi. Tak apa, silakan pergi. Tak apa, pergi saja. Kalau begitu saya pergi. Kita juga pergi. Qingwan, tolong bantu keluarga Li undang Master Jun Qianzi. Kami berhutang budi besar padamu. Kamu juga bantu keluarga Wang undang dia. Lingran, kamu sungguh beruntung. Tunanganmu kenal Master Jun Qianzi. Saya cuma pernah bertemu Master Jun sekali. Cuma saling tukar kontak. Tidak masalah. Kami tahu Master Jun sangat sibuk. Kamu coba tanyakan saja. Benar, kami saja sulit bicara dengannya. Kakak, kamu pulang. Kapan kamu tiba? Sudah lama sekali dan tak sapa para sesepuh. Kakek, kami ingin berkunjung lebih awal tapi kepala pelayan bilang sibuk. Jadi, Itu maksudmu? Ini jadi salahku? Itu tak penting. Itu tak penting. Lalu apa yang penting? Jun Qianzi hari ini periksa Feng Shui untuk Menteri Qin. Dia tak akan datang. Seolah dia bilang langsung padamu. Betul, dia memang bilang langsung padaku. Kamu pikir kami percaya?
Kamu pikir kami percaya? Kalau tak percaya, mari kita bertaruh. Bertaruh apa? Kakek, mau ikut bertaruh? Kalau kalian bisa panggil dia, aku patuh pada perintah kalian. Begini saja, ubah jadi. Siapa bisa panggil Master Jun Qianzi? Kalau tak ada yang bisa, seri. Tapi kalau kalian kalah, Yun Qingwan, setiap ketemu aku, panggil aku kakak dengan hormat. Dan kakek Ci, apa yang didapat Qi Yuansheng nanti, Qi Wu harus dapat 2 kali lipat. Baik. Memang sudah berpengalaman di dunia bisnis, tak mau rugi sedikit pun. Tapi yang kau hadapi adalah Yun Qingying. Semuanya tunggu sebentar. Mari saksikan bersama. Baik. Nona Yun, kenapa Master menghapus kamu? Aku tambah dia lagi. Dia pasti setuju. Qingwan, bagaimana kamu kenal Master Jun Qianzi? Sebulan lalu di depan rumah sakit Lingcheng. Tapi sepengetahuanku, sebulan lalu Master Jun Qianzi sedang bertapa di ibu kota. Kamu pasti ditipu. Ditipu uangnya. Pasti ditipu. Kalian berdua tenang dulu. Mari kita lihat, apakah Nona Yun yang pertama bisa datangkan Master Jun Qianzi? Nona Yun yang kedua saja tak bisa undang dia. Nona Yun yang pertama dari desa, mana mungkin bisa datangkan? Macet-macet 5 menit sampai. Kakak, kamu dari desa, kapan kenal Master Jun Qianzi? Apalagi undang dia kemari. Qingying, kamu belum pernah ke ibu kota. Benarkah bisa undang Master Jun Qianzi? Kakek Master Jun Qianzi sudah datang. Ah, Shifu, Jun Qianzi kecil ini salam pada Master Yun, Yun Qingying. Hehe, macet di jalan, jadi terlambat. Yang penting sudah datang. Master, tolong ramalkan nasib saya. Tolong ramalkan, Master. Ramalkanlah, tolong ramalkan, Master. Meramal nasib, satu persatu dulu. Lagi pula, hari ini, saya, Yun Qingying, diundang oleh Master Yun. Saya temannya. Kalau begitu, ikutlah kemauan tuan rumah. Dia yang memutuskan. Baik, mari ramalkan. Qingying, kamu ternyata teman Master Jun Qianzi juga. Kakak, kamu sudah kenal sejak kapan Master Jun Qianzi? Adik dan kakek jangan lupa taruhannya. Kami masih ada urusan, kami pergi dulu. Ayo pergi. Untuk ramalan nasib, kita atur waktu lain saja. Kalau begitu saya pergi. Yun Qingying, kamu berani membantu Ciwu yang hampir mati itu merebut harta keluarga dari Yuansheng? Akan kubuat Ciwumu mati lebih cepat. Tempat ini adalah tempat tinggal sementara kami di ibu kota. Kamu suka? Saya sangat suka. Baguslah, besok akan ada pesta di rumah keluarga tua. Kamu bersiaplah sedikit. Baik. Ini tunangan Tuan Qi Wu ya. Sudah lama mendengar nama Anda. Saya bersulang untuk Anda. Terima kasih, saya tidak bisa minum. Sudah lama dengar dari ibu mertua saya bahwa Anda anggun dan mulia. Setelah bertemu hari ini, Ternyata kabarnya terlalu rendah. Lingran, anakmu memang punya selera. Tidak seperti beberapa orang Yang bahkan tidak punya sopan santun dasar. Qingwan, itu Direktur G kan? Bukankah kamu magang di rumah sakitnya? Jangan-jangan dia mau menyapamu? Direktur G, apa kabar? Barusan saya mencari kemana-mana, saya kira Master Yun tidak datang. Mari saya bersulang. Saya tidak bisa minum. Oh maaf, saya kurang sopan. Direktur G memberinya penghormatan? Hah, hebat apa sih? Cepat suruh keluarga Qian siap-siap menfitnah. Jangan biarkan Yun Qingying mereka terus unggul. Perkosa, tolong. Yar, kamu kenapa? Aku takut, Ibu. Kenapa Tuan Qi Wu ada di kamar? Nyonya Qi, ini harus kau jelaskan padaku. Qingying, suruh Ciwu keluar dulu. Ciwu tidak ada di dalam kamar. Kak, saksi mata ada di sini. Lebih baik suruh kakak ipar buka pintu. Lari dari masalah tak akan selesaikan apapun. Keberuntungan dan malapetaka tak punya pintu. Hanya manusia yang menariknya sendiri. Kebaikan dan kejahatan akan dibalas. Seperti bayangan yang mengikuti tubuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek Ciwu ada di dalam. Mencoba memperkosa putri saya. Kau harus beri saya penjelasan. Nyonya Qian, jangan-jangan ini cuma salah paham? Putri saya bilang tadi, Tuan Qi berada di dalam kamar. Apakah ini masih bohong? Kepala pelayan.
Ibu, Jangan takut, Ibu ada di sini. Ibu, aku sangat takut. Tidak tahu kenapa Tuan Ki ada di dalam kamar ini dan sedang berbaring seperti itu. Kakek kalau hari ini saya tidak mendapat jawaban yang memuaskan, meski harus mengerahkan seluruh tenaga, saya akan memperjuangkan keadilan untuk anak perempuan saya. Ini salah didikan saya, Kiwu berbuat salah. Saya pasti tidak akan melindunginya. Saya selalu mengira Tuan Kiwu adalah pria terhormat. Nona Cian, apakah kamu salah orang? Kalau yang di kasur bukan Kiwu, lalu siapa? Ciwu saya sudah meramalkan malam ini akan ada orang yang berusaha menjebakmu. Kamu harus hati-hati. Kurasa Sulingran takut saya benar-benar mendapat bagian 2 kali lipat dari harta keluarga tak tahan ingin berbuat jahat pada saya. Mereka mungkin bekerja sama dengan orang lain untuk memfitnahmu berbuat serong. Tapi tak apa, saat diperlukan saya akan menggunakan jimat kertas untuk menukar posisimu dengan Qi Yuansheng, biar mereka terkena batunya sendiri. Baik. Kenapa badan saya sakit sekali? Kenapa saya di sini? Baju saya mana? Yuansheng, kok bisa kamu? Yuansheng, kok bisa kamu? Memangnya kenapa lagi? Bukannya tadi sudah jelas? Sungguh minta maaf, pasti ada kesalahpahaman. Kamu lihat sendiri, Yuansheng terus berbaring dengan putrimu. Tidak ada kontak fisik sama sekali. Karakter Yuansheng, aku masih percaya. Mungkin dia difitnah. Nyonya Qi, setelah diselidiki, harus beri kami penjelasan. Tidak benar. Tadi Nona Qian dengan yakin bilang itu Kiwu. Aku bangun sangat panik, tidak lihat jelas. Tidak lihat jelas. Kenapa kamu tidak panggil Qi Ershao? Bentuk tubuhnya jelas Qi Yuansheng. Aku tidak terlalu kenal mereka. Oh, kamu tidak kenal keduanya. Tapi langsung sebut tunanganku. Bisa disangka kamu terlalu cinta padanya. Lihat laki-laki langsung anggap dia. Kakek, keluarga ini sengaja menjebak, mencelakakan keluarga Qi. Jangan biarkan mereka. Kamu benar. Keluarga Qi juga tak mudah ditindas. Kakek Qi saya hanya diperintah orang lain. Ibu Qi yang menghubungi saya. Beliau bilang kalau saya mau bantu tuduh Tuan Qi, urusan bea cukai akan diserahkan ke saya. Nyonya Qian, kenapa kau tuduh saya tanpa alasan? Saya punya bukti. Bukti apa? Coba tunjukkan. Dengar rekaman ini. Nyonya Qian, pikirkan baik-baik. Asal kau mau menjelekkan nama Kiwu, urusan bea cukai ku berikan pada keluarga Qian. Kenapa dia berbuat jahat padamu? Mungkin karena kau dapatkan 2 kali bagian warisan untukku, mungkin nanti dapat lebih lagi. Oh, ternyata begitu. Harta warisan ini kubagi 2 denganmu. Tapi saya tidak butuh. Ayo kita pulang. Kondisi Kiwu semakin lemah. Saya mau tanam lebih banyak tanaman berkhasiat untuk bantu pulihkan kesehatannya. Untung saya bawa banyak biji dari desa. Sudah hampir matang. Saya sudah masak. Oh ya, saya mau buka toko. Ada rekomendasi lokasi bagus? Mau jual apa? Sayur. Sayur saya cepat tumbuhnya dan panennya banyak. Lagi pula ada khasiatnya, pasti laku. Sayur, ada satu tempat yang bagus. Nanti Lin Shen kirim kontraknya. Oke. Masakanmu enak, rasanya nyaman banget. Saya sengaja tambahkan bahan bergizi untukmu. Kenapa? Nggak apa-apa, sejak ibu meninggal sudah lama tak ada yang peduli seperti beliau. Sudah janji jaga kamu, pasti saya tepati. Wah, hebat, kiarnya besar sekali. Guiyuan mau jaga kios ini. Tentu mau. Baik, sayur ini sudah ada harganya. Jual saja sesuai harga itu. Kalau ada yang nawar, Jual sayur juga soal jodoh. Kalau mereka nawar, ya nggak usah dijual. saya mengerti. Qing Ying, kios ini milikmu? Laku nggak? Katakan apa yang ingin kau katakan, jangan bertele-tele. Setelah kejadian di pesta itu kakek dan ayah sangat marah. Mereka tak mau menemuiku lagi. Silakan beli sayur. Selain itu, maaf, aku tak akan membantumu menemui kakek Qi dan ayahmu.
Kau salah paham, aku hanya merasa dulu sangat bodoh, bahkan tak menyadari kebaikanmu. Ci Yuansheng, meski waktu itu kau tak minta batalkan pertunangan, aku juga akan mengajukannya. Jodohku adalah Ciwu. Aku harap kau mengerti. Aku, Gui Yuan, antarkan tamu. Kakak Yuansheng, ada apa? tidak apa-apa. Ini semua gara-gara si Jalang Yun Qingying. Kalau bukan karena dia, kita takkan diusir. Tapi tenang, aku sudah punya cara untuknya. Cara apa? Yakin caramu berhasil? Jangan seperti di pesta lalu. Kakak Yuansheng, percayalah padaku. Kali ini, aku sudah cari bangunan terbengkalai berhantu. Nanti, aku pura-pura kliennya, minta dia usir hantu. Kalau tak mampu, terbunuh hantu, bukan urusan kita. Kalau dia tidak mau pergi, atau hantunya mati? Tenang saja, kakakku ini, walau acuh tak acuh, sebenarnya paling berprinsip, dia pasti pergi. Kalau hantunya mati, tak apa. Sudah kusiapkan penjahat di sana. Masa dia bunuh orang juga? Memang kamu hebat. Baru tahu? Yun Qingying, siapa suruh tolak aku? Jangan salahkan aku. Sang cantik, apa yang kamu tertawakan? Nggak ada apa-apa. Adikku yang itu nambahin aku secara anonim. Anonim? Terus gimana kamu tahu itu dia? Kamu lupa? Aku bisa meramal dari nama WeChat, apalagi aku tahu nomor HP-nya. Terus dia mau apa? Dia minta aku ke perumahan villa di pinggiran barat buat usir hantu. Kutagih 5 juta darinya. Perumahan villa di pinggiran barat. Oh, itu tempat tinggalku dulu. Tapi aku sudah habisin semua hantu jahat di sana. Mungkin dia nggak tahu. Mau ku tante temani? Nggak usah, aku sendiri cukup. Udah nunggu lama begini, masih belum mau keluar? Tak disangka targetnya cantik banget. Nanti kita antri ya. Cara-cara hina kayak gini lagi. Udah, jangan banyak ngomong bro, gue duluan. Jangan berebut. Benar-benar siapapun berani ganggu, bawa mereka ke kantor polisi. Nona Yun, Kenapa kalian datang? Tuan Ci lewat sini, lalu melihat sekelompok buronan datang ke arah ini, kemudian lihat Anda juga datang, jadi menyuruh kami buru-buru ke sini. Oh, begitu ya. Silakan, Nona Yun, Tuan Ci sudah menunggu di samping mobil. Apa bosmu sedang tidak enak hati? Nona Yun memang sangat teliti. Nona Yun sungguh hebat, bahkan keselamatan diri sendiri diabaikan demi karier. Lumayan, kamu kok datang? Kamu kira aku benar-benar memujimu? Kamu tahu betapa berbahayanya orang-orang itu? Kenapa wajahmu pucat sekali? Jangan alihkan topik, kamu tahu tadi jantungku hampir copot. Tapi mereka tak bisa melukaiku. Yun Qingying, Jangan marah, jangan marah. Aku tidak akan lagi menempatkan diri dalam bahaya. Sudah, aku tahu kamu perhatian padaku. Aduh, ngantuk sekali, ayo pulang. Kondisinya melemah lagi. Jangan marah. Bodoh semua, seorang wanita saja tak bisa ditangani. Ada apa? Gagal, Uangnya hilang sia-sia, masih ada 2 juta pinjamanku di sana. memang aku bisa apa? Kemarin baik-baik saja? Baik, Wah, berani jualan di sini. Cuma kalian satu-satunya? kalian siapa? Nggak kenal bos kami, masih berani jualan di sini. Ingat baik-baik, ini bosku, Shen Ming. Cepat bayar uang perlindungan? Hari ini bayar uang perlindungan atau minggat dari sini. Cuma segini mau minta uang perlindungan.
Masih mau? Kalian kan pedagang jujur kasar begitu nggak baik. Kamu benar, sudah datang-datang, nggak bisa biarkan pulang tangan kosong. Gui Yuan, hari pertama kami jualan kasih diskon deh. Diskon 10%. Wanita ini lumayan. Meski mukul kita, tapi kasih barang buat minta maaf. Total 80. 80. Ini uangnya. Masih berdiri di sini ngapain? Satu pesanan lagi? Ayo pergi. Kakak, kelihatannya aku kenal bos perempuan ini. Sepertinya pernah lihat di mana. Di mana kamu bisa lihat? Aku ingat, di rumah sakit itu. Waktu itu aku merasa dia cantik. Aku tanya kakakku yang kerja di rumah sakit. Katanya dia bisa tangkap hantu dan jago sekali. Kamu yakin? Yakin, beneran. Kakak, apa kita minta dia periksa Zomo? Dia beneran jago? Iya, waktu itu di kamar rumah sakit. Udah datangkan banyak master. Gak ada yang berhasil. Cuma dia yang datang, langsung sembuh. Oke, kita cari dia. Belum cukup dipukul? Maaf sekali. Barusan kami salah. Ada hal mau minta tolong. Apa? Saudaraku kena gangguan akhir-akhir ini. Dengar dari anak buahku, Anda master, jadi mohon bantuannya. Harganya mahal. Kalau saya turun langsung, 100 juta. 100 juta? Beres saja merampok? Kakak jangan marah. Dengar di rumah sakit bayarnya mahal. Boleh kami pulang dulu, kami diskusi dulu? Baik. Kenapa pulang selarut ini? Buka lihat. Permata ini kemurniannya sangat tinggi ya. Kamu suka? Kamu lihat, bagus mana dibuat kalung atau dibuat cincin. Itu terlalu mubazir. Permata ini cocok untuk merawat hantu. Dapat meningkatkan kemampuan bertarung. Yang penting kamu suka. Master Yun? Bagaimana kau tahu namaku? Cukup bertanya-tanya saja sudah tahu. Oh ya, saudaraku bilang. Dia bisa memberikan pusaka keluarganya kepada Anda, sebagai bayaran bantuan Anda. Pusaka apa? Katanya koin tembaga kuno. Koin tembaga kuno. Koin tembaga kuno itu bisa membantu kondisi Kiwu. Baiklah. Shenming, kamu sudah datang. Kok rasanya di sini dingin sekali? Silakan duduk. Master, ini pusaka keluarganya. Tolong cepat selesaikan masalahku. Di rumahmu ada heater kecil? Keluarkan untuk menghangatkan badan. Heater kecil? Master Yun, ini baru awal musim gugur. Belum perlu heater kan? Pasti ada. Masih tunggu apa? Cepat ambilkan. Baik. Bro, ini bukannya terlalu dingin. Kok bisa mengeluarkan napas berkabut? Master Yun, kok aku rasanya kita makin panas tapi dia kayaknya makin dingin. Kamu ngapain? Masih belum mau jujur? Aku kasih tahu yang sebenarnya yin yang dalam tubuhmu terbalik. Panas dinginmu kacau. Ini karena kutukan. Walaupun sudah kutekan kutukan dalam tubuhmu, tapi ini cuma sementara. Saat kutukan itu meledak lagi, itulah saat kematianmu. Aku juga ditipu. Mereka bilang ada bisnis besar cuma suruh aku jaga di pintu. Sesampai sana baru kusadari mereka itu perampok makam. Aku tahu rampok makam itu ilegal. Tapi kalau tidak kujaga mereka akan bunuh aku. Saat mereka naik kasih koin tembaga kuno ini sebagai bayaran. Kamu bodoh ya, rampok makam aja berani ikut. Bilang bohong ke aku katanya karena ziarah kubur. Rampok makam itu ilegal. Jadi kamu bohong ke aku nanti ku carikan orang yang bisa bantu? Aku bisa selamatkanmu, tapi kamu harus menyerahkan diri.
Ceritakan semua kejahatanmu dan komplotanmu dengan jelas. Ini koin penekan. Ia menyerap aura jenazah dan kebencian mayat. Rekanmu memberimu ini untuk memindahkan kebencian mayat. Seluruhnya padamu. Intinya mereka dapat uang. Kamu tanggung kutukannya. Aku paham. Aku akan menyerahkan diri. Aku juga akan mengungkap semua orang itu. Master Yun, lebih baik kita hilangkan kutukan di tubuhnya dulu, baru biarkan dia menyerahkan diri. Iya, Tidak perlu. Setelah dia menyerahkan diri dan menebus semua dosanya, kutukan itu akan hilang sendiri. Benarkah ini bisa menghilangkan kutukan? Tentu tidak, tapi di sana tempat yang paling banyak energi yang di dunia. Masuk beberapa tahun, kutukan akan sirna sendiri. Ini untukmu, baik untuk penyakitmu. Dari mana kau dapatkan? Order hari ini, peninggalan keluarga yang diberikan klien itu, energi murninya dapat menekan aura jahat dalam tubuhmu. Hah, aku berimu permata. Kau beri aku koin tembaga kuno. Apa kita bertukar tanda cinta? Hanya membalas hadiah saja, aku pergi dulu. Kecantikan, sejak masuk kau terus tersenyum bodoh. Jangan-jangan kau suka pada seseorang? Suka-suka itu apa? Suka itu, lihat dia saja sudah senang. Kalau ada masalah, orang pertama yang kupikirkan juga dia. Apa kau benar-benar sudah punya orang yang disukai? Dari penjelasanmu, sepertinya aku memang sudah punya. Siapa? Siapa? Bukannya kau mau mengantar sayuran? Cepatlah pergi. Hampir lupa, aku langsung pergi. Kau punya orang yang disukai. Kok tiba-tiba? Aku sudah memastikan beberapa hal. Besok ku beritahu. Kalau begitu aku nantikan kejutanmu besok. Mutiara debu? Kau tahu? Tentu saja mutiara debu energi spiritualnya melimpah, nomor 1 di 3 alam. Untuk kita berlatih, alat bantu terbaik. Tapi energi spiritual mutiara ini sepertinya sudah habis. Apa yang kau lakukan dengan mutiara debu? Selama aku bawa mutiara debu tubuhku, sama saja dengan sehat. Tapi aura hitamku menyerap energi spiritualnya. Sekali waktu harus ganti mutiara baru, Aku paham. untuk latihan Qingying, aku harus rebut mutiara debu untuknya, sebagai hadiah ungkapan hatiku. Sial, tak kebagian. Mutiara debu memang sangat populer. Pak Ci, dokumen ini perlu ditandatangani Bapak. Baik tahu. Tunggu. Oh iya, ambilkan aku kalung giok yang sudah kusiapkan. Baik. Kali ini demi kesehatan Kiwu, saya harus dapatkan mutiara debu. Hebat, dapat. Ini pasti bisa membantu Kiwu sehat untuk sementara. Oh iya. Sudah janji dengan Kiwu ke restoran untuk mengungkapkan perasaanku. Jangan sampai terlambat. Kau datang. Kau cantik hari ini. Aku punya sesuatu untukmu, buka sendiri dan lihat.
Bagaimana? Cantik sekali, aku suka. Aku kenakan untukmu. Aku juga punya hadiah untukmu. Mutiara debu. Awalnya aku juga ingin memberikannya padamu. Tapi tak kebagian. Untuk apa memberikannya padaku? Bukannya kau bilang mutiara ini diperlukan untuk latihan? Tentu saja kesehatanmu lebih penting. Alat untuk latihanku banyak pilihannya. Aku mengajakmu makan hari ini untuk memberitahumu aku menyukaimu. Aku mengajakmu makan hari ini untuk memberitahumu aku menyukaimu. Aku juga menyukaimu. Cinging, kamu yakin tidak mau denganku, tapi mau sama Kiwu si tak berguna itu? Dengan siapa aku menikah, apa itu urusanmu? Hei, jujur saja, kakek memberiku sebuah proyek yang pasti untung. Kalau proyek ini berhasil, aku jadi pewaris keluarga Qi. Nantinya, Kiwu itu akan kusir pergi. Tunanganmu hanya bisa kugantikan. Qi Yuansheng. Tak bisakah kau hidup tenang dengan Yun Qingwan? Hanya kamulah yang pantas untukku. Ciwu, aku mau bicara. Ada apa yang mendesak? Kakekmu memberi Qi Yuansheng project. Katanya kalau berhasil, dia akan jadi pewaris. Terus apa masalahnya? Sini coba. Kau tak khawatir? Qi Yuansheng bilang kalau dia jadi kepala keluarga, dia akan mengusirmu. Biasa saja, lagi pula aku tak peduli. Tapi dia bilang, setelah dia jadi kepala keluarga, tunangan akan digantinya. Beraninya dia. Dan aku sudah punya rencana. Syukurlah, licik sekali mereka. Setelah dia jadi kepala, semua uang dan sumber dayanya tak perlu lagi dibagikan padamu 2 kali lipat. Keluarga Qi takkan sanggup menerimanya. Keluarga Qi takkan sanggup menerimanya. Ayo, cepat cicipi. Enak sekali. Tak kusangka kamu pandai memasak. Kalau suka, makanlah banyak-banyak. Nanti sering kubuatkan untukmu. Halo? Apa? Baik. Ada apa? Kakek menyuruh kita pulang ke rumah keluarga? Ini tentang Qi Yuansheng soal penerus kepemimpinan? Kurasa begitu. Baiklah, kita berpakaian formal. Ya baik. Makan dulu. Sungguh enak. Semua tunggu Ciwu datang dulu. Baik. Aku datang. Hari ini ku memanggil kalian untuk membahas soal penerus keluarga Qi. Ya, perhitungan waktunya Yuansheng juga sebentar sampai Yuansheng baru mengurus bisnis masih belum berpengalaman. Ke depan, mohon bimbingan kalian. Tentu saja. Ciwu jangan terlalu sedih. Walau tak bisa jadi penerus tapi masih ada posisi penting lain. Asal kau berusaha pasti bisa mendudukinya. Paman Qi benar? Apa yang dilakukan Yuansheng? Tak angkat telepon. Ciwu, kalian bersaudara. Tunggu Yuansheng jadi kepala keluarga. Kau bantu dia. Kakak, meski Yuansheng mewarisi keluarga Qi, tapi tak apa. Asal kakak ipar berusaha, kami akan ingat. Qingwan benar. Ciwu bajingan, kau berani menjebakku? Apa maksudmu? Perusahaan bangkrut, semua uang habis. Kalau kau tak tahu apa-apa, kenapa serahkan proyek ini padaku? Dan penanggung jawabnya sepertinya sudah tahu. Tak pernah ajakku ke pabrik, malah ajak bersenang-senang. Apa? Perusahaan bangkrut dan kau tak pernah ke kantor. Ayah, ini rencana Kiwu. Benarkah penanggung jawab ini ajakmu bersenang-senang? Itu kan salahmu. Kau... Memangnya kenapa? Kau masih berani bicara. Kau bikin perusahaan rugi. Miliaran, kau tahu. Cukup. Hari ini cukup dulu. Yuansheng masih muda. Pewaris tak perlu terburu-buru.
Saya mengerti. Semua. Untuk hari ini cukup dulu. Inilah hasil didikanmu yang bagus. Ambilkan cambuk keluarga. Maaf kakek. Saya bersalah kakek. Kau salah. Berapa banyak harta keluarga Ki yang bisa kau habiskan? Ini bukan salahku, dialah yang menjebakku. Diam. Hukum keluargamu sangat menakutkan ya? Tapi aku belum pernah kena. Kamu hebat, siapa tega memukul? Di matamu aku hebat? Ya. Tapi setelah ini keluarga kita akan membiarkan Qi Yuansheng mewarisi lagi, kan? Betul, tapi aku juga tak bisa mewarisi. Karena kondisi tubuhmu? Iya. Tenang saja, aku pasti akan bantu sembuhkan tubuhmu. Aku percaya padamu. Kakek, kami pergi dulu. Baik. Tetaplah berlutut. Shifu-shifu kali ini kau harus bantu aku. Ada apa? Itu dia bos Rong yang berbisnis bahan herbal. Dia bawa istrinya pulang untuk sembahyang leluhur setelah kembali. Entah kenapa istrinya jadi seperti orang lain, hanya mau makan terus, tak kenal siapapun. Saya sungguh tak sanggup lagi. Bisnis bahan herbal. Kalau saya butuh obat herbal, bisa langsung minta ke bos Rong. Saya setuju. Bagus, Shifu. Nanti saya kirim lokasinya. Saya masih banyak kerjaan, saya pergi dulu. Hati-hati. Yang penting Anda paham. Begini, Halo, saya Yun Qingying. Saya datang untuk menangani masalah Nyonya Rong. Mudah sekali bisa apa tidak ya? Tunggu lihat saja nanti. Tunggu lihat saja nanti. Mari sini saya perkenalkan. Ini adalah master dari Asosiasi Metafisika Ibu Kota. Ini Yang Lin, ini Xiao Yi. Kamu... yang penting urusannya. Iya. Sekarang saya antar kalian temui istri saya. Ayo. Ini tempatnya. Kenapa banyak jimat tempel di pintu ini? Anda sudah coba minta bantuan orang lain? Ya, master itu tinggalkan jimat lalu pergi, tapi tak ada perubahan. Jimat ini untuk usir hantu jahat. Kalau ini pun tak mempan berarti hantunya bukan biasa. Lalu bagaimana? Buka pintunya dulu, kita lihat ke dalam. Baik. Bau apa ini? Maafkan kami, memalukan sekali. Tak ada pelayan berani bersihkan. Saya juga takut dia kabur, makanya dikurung di sini. Ini jelas ciri kerasukan hantu kelaparan. Ini. Kondisi Nyonya Rong tak seperti kerasukan hantu jahat, tapi seperti kena racun ilmu hitam. Saat kalian sembahyang dulu, apa yang terjadi? Tak ada yang aneh. Kami sembahyang di rumah leluhur. Istri saya lapar makan 2 kue persembahan. Tak lama kemudian jadi begini. Kamu sembahyang leluhur di rumah leluhur? Ya. Kalau di pemakaman umum, mungkin akan diganggu hantu jahat. Rumah leluhur sendiri dilindungi para leluhur. Kenapa bisa terjadi begini? Apa itu di luar? Hutan itu terlihat aneh. Aku juga tidak tahu. Rumahku dikelilingi hutan. Hutan seaneh ini, aku juga baru pertama kali lihat. Kamu periksa hutan. Aku akan periksa kamar. Ya. Untuk kamu, jalan-jalan dulu di kamar. Terserah deh. Ternyata tetap paling meremehkanku. Walaupun sopan padaku, tapi sebenarnya paling meremehkan.
Hei Jingying. Gadis tak sopan, sapaan saja tidak bisa. Hutan ini jelas ada yang aneh. Masuklah, masuk dan rasakan susahnya. Ketemu. Selesai. Kamu temukan apa? Ini agak rumit. Sepertinya ada keanehan. Ada apa? Jangan dekat-dekat. Ini cacing ilmu hitam Nyonya Rong mungkin jadi begini karena ini. Ini, sekarang kita harus bagaimana? Cacing jenis ini banyak di hutan. Mulai sekarang kita semua jangan mendekati hutan. Tapi, tadi aku sepertinya lihat Yun Qinging masuk ke dalam. Apa? Bukannya aku suruh dia berkegiatan di villa? Dia ke hutan buat apa? Mungkin dia mau membuktikan diri? Nonsen. Aku akan laporkan ke asosiasi cacing ini sangat berbahaya. Aku saja tak paham. Dia bisa membahayakan kita. Tak perlu. Aku bisa selesaikan sendiri. Kami baru temukan cacing ini. Kamu baru keluar dari sana. Ada rasa tak enak badan? Sekarang aku kan sudah baik-baik saja berdiri di sini. Kalau memang tak apa, aku akan hubungi asosiasi untuk kirim tenaga ahli. Untuk urus ini? Ini cacing ilmu hitam. Ini cacingku. Jangan bergerak dari sini. Taruh botolnya kembali. Jangan mendekat. Ada apa dengan kalian? Wajahnya seperti hadapi musuh. Ini cacing tulang lapar Miao Jiang. Bentuknya sangat mirip belut. Sangat berbahaya. Bisa menyebabkan kematian. Menurutku tidak aneh. Cepat letakkan. Cacing ini tak boleh sentuh. Kamu dari dunia metafisika. Masa tak tahu? Tak boleh disentuh. Aku belum pernah dengar hal seperti ini. Cepat, cepat, cepat kembalikan. Tak disangka Nona Yun masih muda. Kemampuannya sangat hebat. Belum seberapa. Ini bagaimana mengatasinya? Kurasa istri tuan mungkin dirugikan cacinggu ini. Aku bisa atasi. Benarkah? Tentu. Tolong siapkan cuka. Baik. Silakan. Bos Rong, tolong tahan istri tuan, paksa dia buka mulut. Baik, aku percaya. Hentikan! Nyonya Rong hampir mati. Keadaannya buruk. Nona Yun, bisakah? Tak apa, coba lagi. Aku percaya. Kamu keras kepala sekali. Kalau ada kesalahan, jangan suruh kami ikut bertanggung jawab bersamamu. Kalian siapa? Kenapa aku di sini? Bagaimana kamu tahu cuka bisa mengatasi cacing santet? Aku tentu tidak tahu, tapi cacing santet tetap cacing. Apa yang ditakuti serangga, ya pasti juga takut. Kamu sembarangan begini, kalau terjadi apa-apa bagaimana? Praktiklah yang menghasilkan pengetahuan. Kalau cuma mengandalkan omongan seperti Anda, tentu semuanya tidak bisa. Sekarang aku merasa jauh lebih baik. Aku kenapa beberapa hari ini? Kok bisa berubah seperti itu? Kamu kena santet, itu membuatmu kehilangan akal. Makan minum tanpa kendali, tapi sekarang sudah baik. Terima kasih banyak ya. Tidak apa-apa. Apa Anda ingat hari sembahyang leluhur, Anda makan apa? Atau minum sesuatu? Aku ingat waktu itu aku agak hipoglikemia. Aku makan biskuit yang diberikan paman keduaku. Lalu, selanjutnya aku tidak ingat apa-apa. Baik, ternyata dia, demi berebut harta keluarga, pakai cara-cara hina seperti ini.
Maaf, aku sudah merepotkanmu. Ini bukan salahmu. Keluarga kaya memang rumit. Jangan khawatir, Nona Yun berikan nomor rekeningmu. Nanti saya transfer uangnya ke akunmu. Bukan itu maksud saya. Dengar Anda bisnis obat herbal. Pasti sering lihat herbal langka. Itu mudah. Kalau ada, saya hubungi. Nanti kamu pilih sendiri. Benar, kamu selamatkan nyawaku. Jadi herbal apapun tidak masalah. Kalau gitu, terima kasih, mari berteman. Baik. Saya tidak ganggu lagi. Terima kasih. Resep sudah siap, herbal yang kurang, minta ke Bos Rong. Saya tidak yakin berhasil. Kamu sudah bangun. Yun Qingying kamu dan Ciwu menyengsarakanku. Yuan Sheng kehilangan hak waris. Kini dia acuhkan aku. Bahkan tidur, dia sebut namamu. Kamu injak aku ke lumpur. Kamu senang, ya? Kamu kini seperti orang gila. Aku saja tak sudi lihat, apalagi mau menginjakmu. Ngapain aku ngomong banyak sama kamu? Kalau kamu bikin aku nggak seneng, kamu juga jangan harap enak. Hari ini aku ajak kamu mati bareng. Kak, gimana nih? Gimana apaan? Uangnya udah dapat lari. Kok bisa kamu? Cuma kamu mau ajak aku mati bareng. Berani banget kamu. Lepasin aku. Jangan gerak. Qingying, Kok kamu bisa datang? tadi makan cari kamu nggak ketemu, cek lokasi, ternyata kamu di pabrik terbengkalai. Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia nggak sanggup lukai aku. Udah lapor polisi? Syukur nggak apa-apa, udah. Untuk kejahatan yang sudah kamu lakukan, masih ada yang mau dibela? Yun Qingying patahkan tanganku. Dia nggak harus tanggung jawab. Ini termasuk pembelaan diri dilindungi hukum? Kok bisa gini? Kenapa semua yang dia lakukan selalu nggak apa-apa? Semua kesalahan harus ditimpakan ke aku sendiri. Kenapa? Kamu renungkan lagi baik-baik, ayo pergi. Kenapa? Aku nggak salah. Kenapa? Aku nggak salah. Aku nggak salah. Ada apa? Kau tanya aku untuk apa, kakak? Macam apa kau ini kirim adik sendiri ke kantor polisi? Kau pikir ini pantas? Dia mau celakai aku. Dia juga gagal celakai kau. Kau kan baik-baik saja, adikmu masih kecil. Dia belum bisa berpikir matang. Ngapain kau harus berkeras? Benar juga, lepaskan saja King Wan ya. Cabut laporannya ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin apa? Kalian mau memaksa? Harus cabut kasus ini. Kalau kutolak, Kau menolak? Aku kan orang tua Anda. tua tapi tak tahu malu, mendesak kaum muda. Inikah seharusnya dilakukan orang tua? Ini menyangkut nama baik keluarga Ki. Setuju atau tidak? Harus setuju. Ini menyangkut nyawa tunanganku. Aku takkan kompromi. Tunangan. Dia tunangan kalau ku bicara. Kalau ku bilang tidak, ya bukan. Baik. Qingying sayang, ikuti saja perkataan Tuan Qi. Tarik gugatan itu. Tidak, kamu diam saja kenapa? Cepat bicara. Aku ayah kandungmu. Kamu tega menempatkanku dalam dilema seperti ini? Iya, betul. Qingying, maafkan King Wan. Kumohon, bebaskan dia. Ini keputusan kami berdua. Tak ada yang boleh ikut campur. Dulu kalian tak baik padanya. Itu salah kalian sendiri. Bagiku, dia tak ternilai. Tak seorang pun boleh menyakitinya. Kita pergi. Berdiri. Qingying, kamu yakin tak mau tarik gugatan? Pergi. Tunggu. Ini? Baik, bagus sekali. Aduh, Tuan Qi itu, maaf. Ini semua salah didikan saya. Beri saya waktu berpikir lagi. Jangan marah. Lihat perbuatan anakmu. Tapi ini mudah diselesaikan. Putuskan hubungan dengan anakmu.
Iya benar, semua salahku, semua salahku. Beri saya waktu lagi. Bagaimana ini? Kamu bodoh atau apa? Dibully saja diam. Tak apa, sudah biasa kok. Biasa apa? Saat aku ada, dia selalu begini. Kalau aku tak ada gimana? Tak apa. Kalau kamu dibully orang, aku akan sedih. Lain kali ada kejadian seperti ini, langsung telepon aku. Kalau kamu lagi sibuk gimana? Selama kamu yang cari aku, masalah apa bisa lebih penting darimu? Oke. Halo, ada apa? Bilang ke Yun Qingying, kalau dia tak cabut tuntutan, harta keluarga tak akan kalian dapatkan sedikit pun. Sebelum bicara begitu, urus dulu baik-baik harta Anda sendiri. Anak durhaka ini, benar-benar sudah kesurupan perempuan. Bajingan ini. Kalimat terakhirnya tadi, suruh aku mengurus dengan baik hartaku. Maksudnya apa? Tapi, aku memang sudah lama tak ke perusahaan. Kenapa tiba-tiba gelisah begini? Jangan-jangan perusahaan benar-benar ada masalah? Ketua direksi, silakan dinikmati. Oh ya, ambilkan catatan keuangan perusahaan beberapa tahun terakhir. Baik laporan tahunan maupun bulanan harus ada. Ini, Kenapa tak bisa diambil? Kenapa tak bisa diambil? bukan begitu. Catatannya banyak dan rumit, khawatir Bapak pusing melihatnya. Ambil saja. Satu-satu pada malas-malas begini. Ketua direksi, Begini caranya kalian mengelola perusahaan. Hah? Pergi. Keluarga Qi yang besar ini, sekarang hampir bangkrut. Apakah hanya Qi Wu yang bisa memikul tanggung jawab? Ah, aku sudah tua. Sudah tua. Kenapa tidak tinggal beberapa hari lagi? Tidak usah. Asosiasi Metafisika Ibu Kota meminta aku menyelesaikan suatu masalah. Asosiasi Metafisika Ibu Kota. Kenapa mereka mencari kamu? Direktur GE menceritakan kejadian di rumah sakit kepada temannya, yaitu ketua asosiasi metafisika itu. Ketua ingin aku bergabung dengan asosiasi, tapi aku menolak. Kemarin dia bilang keluarga ahli herbal, keluarga Gu, sedang menghadapi masalah yang cukup rumit. Dia minta tolong padaku untuk pergi. Ah, kebetulan aku dengan mereka juga ada kerjasama. Tidak apa-apa, aku pergi sendiri saja. Baik, hati-hati di jalan. Aku pergi dulu. Pergi. Aku mati tidak bersalah, adikku demi harta keluarga. Pertama-tama mengirim orang mendekatiku, kemudian menggoda aku kabur dari ibu kota. Aku sadar ada yang salah, meninggalkan orang itu. Tak disangka adikku malah marah malu, membunuhku, lalu menyuruh orang itu menyerahkan diri. Bilang itu pembunuhan karena cinta berubah benci. Aku sangat benci, sangat tidak bersalah. Tak disangka adik kandungku sendiri, bisa sampai untuk warisan ini, membunuhku. Tolong bantu aku membersihkan namaku. Jangan biarkan orang jahat itu bebas berkeliaran. Baik,
tutup. Guiyuan gimana akhir-akhir ini? Laku sekali. Aku juga meneliti bunga kecil yang berkhasiat. Lihat, ini bunga hasil penelitianku. Orang yang disiram air, menciumnya, bisa tidur lebih nyenyak. Guiyuan kita makin hebat ya. Aku juga meneliti benih gastrodia dan polygonatum yang kamu kasih. Sudah kutanam dan tumbuh, khasiatnya lebih bagus. Benarkah? Bagus sekali. Jadi kamu bisa tenang menyelidiki penawar untuk tunanganmu. Halo Yun Qingying ada? Sang Jie, Ini Guiyuan. Dia temanku dari Asosiasi Metafisika Ibu Kota, Meng Sang Jie. Sang Jie, ini temanku makhluk gaib, Guiyuan. Aku perlu bicara denganmu. Ada apa? Kabarnya pembunuh Du Wushuang sudah ditemukan. Siapa? Pelayan pria itu, dia mengaku. Masa sih? Benar, polisi cek CCTV, ternyata pelayan itu masuk mobil Du Wushuang. Lalu saat diinterogasi, dia mengakui, katanya benci Du Wushuang. Karena Du Wushuang, dia dipecat, jadi pengangguran. Bagaimana dia membunuhnya? Katanya, dengan handuk ditutupkan ke mulut hidung Du Wushuang sampai meninggal. kejam sekali. Terlalu mudah. Ah, jangan pikirkan. Pak Du bilang mengundang kita ke pemakaman Du Wushuang. Di sana akan jelas. Mayat ditemukan? Hmm. Baik, kita pergi bersama. Mengapa sedikit orang? Pak Du bilang tak ingin meriah, cukup keluarga saja. Lalu mengapa undang kita? Pak Du bilang kita penolong mereka harus hadir. Tidak benar. Ada apa? Sepertinya ada yang tidak beres. Amitabha. Halo, mau apa kau? Aku hanya merasa, sebelum meninggal, mulut Du Wushuang sempat dijahit. Penyebab kematiannya tidak sesederhana itu. Dokter forensik sudah memeriksa. Kakakku mati lemas. Sesuai dengan keterangan pelayan pria itu, kalian segera pergi. Jangan tunda pemakaman kakakku. Qingying juga khawatir akan kakakmu. Ada apa? Kami menemukan keanehan. Kami rasa kematian Du Wushuang tidak biasa. Sudahlah. Menurutku polisi itu benar. Lebih baik Wushuang cepat dimakamkan. Putrimu bilang kemarin, keadaannya tidak begitu. Kau yakin tak mau urus? Kalau hatinya tak tenang, tak bisa didoakan. Hanya terperangkap di sini. Semua bukti sudah jelas. Kau bilang kematian kakakku mencurigakan? Kau cuma mau uang, kan? Kemampuan Qingying, kalian juga tahu. Dia hanya berniat baik. Kalau kalian tak mau, kami tak paksa. Ayo pergi. Tunggu, aku percaya dia. Anakku tak mungkin kabur dengan orang lain. Aku yang tanggung akibatnya. Ibu jenazah kakakku terbengkalai 3 tahun. Biarkan dia cepat beristirahat dengan tenang. Tidak boleh. Wushuang anak kandungku. Aku yang paling berhak bicara. Terima kasih Nyonya Du. Lama lagi mau lihat apa? Kalau lihat terus waktu kita terbuang. Diam. Mulut-mulutnya dijahit benang. Semua lihat kan, kematian Du Wushuang ada sebab lain. Ini bukti apa? Siapa tahu ilusi kamu ya? Pembunuhmu ada di sini, kalau ada tunjuk dia? Aceng, apa yang terjadi? Ibu, maafkan aku? Kenapa? Aku juga tak mau begini. Aku tak sengaja dengar ayah bilang mau bagi hartaku separuh buat kakak. Hartamu apa? Kalian anak-anakku harus dapat separuh. Hanya demi harta warisan yang sedikit ini, kau tega bunuh kakakmu sendiri? Aku tak bermaksud membunuhnya. Aku hanya mau menyuruh pelayan pria merayunya. Tapi tak disangka, kakakku tak mudah tergoda cinta. Dia malah ketahui rencanaku. Aku cuma...
Dia kan kakakmu. Terus kenapa? Aku anak laki-laki. Harta keluarga seharusnya milikku. Dasar anak durhaka. Sudahlah, sudahlah. Hukum akan menghukummu. Ayah, aku tahu salah. Jangan serahkan aku ke polisi. Ibu, kalau aku pergi nanti, siapa yang akan merawat ibu sampai tua? Aku salah. Aku tahu salah. Keterlaluan sekali kelakuannya. Polisi, aku mau laporkan. Anak laki-lakiku membunuh anak perempuanku. Sampai kapan kau mau berulah? Aku tidak salah. Aku tidak salah. Kenapa kalian tak mau lepaskan aku? Kau tidak salah. Kau demi uang semata? Pisahkan aku dan kakakku selamanya. Masih bilang tidak salah? Sudah telepon polisi. Perbuatanmu akan tambah berat hukumannya. Aceng, jangan terus berbuat salah. Perlu satu orang lagi ke kantor polisi buat keterangan. Aku pergi. Silakan. Nyonya Du, tabahkanlah hati. Anakku, kau telah menderita. Terima kasih Nona Yun. Untuk imbalan, saya akan transfer ke rekeningmu. Tidak perlu. Saya tidak butuh uang. Saya dengar keluarga Anda ahli herbal Tiongkok. Beri saja saya herbal yang saya butuhkan. Baik, Lalu apa rencana Anda selanjutnya? karena semua masalah ini timbul dari harta, maka hilangkan saja hartanya. Hilangkan harta? Ya. Saya berencana berdiskusi dengan suami saya untuk menyumbangkan semua harta kami. Itu juga bagus. Bisa dianggap mengumpulkan berkah untuk Anda. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu lagi. Saya antar kalian. Tidak perlu, Anda sibuk dulu. Kita pergi. Kamu pulang. Coba cepat rasa masakanku. Wah, masakanmu harum sekali, Ciwu. Syukurlah kalau kamu suka. Kamu kenapa terus cemberut? Oh, saya menghadiri pemakaman seorang klien. Kupikir kamu sudah tahu lebih dulu. Tahu apa? Kakek sakit parah, mungkin sudah tidak lama lagi. Lalu kita pergi setelah makan? Makan dulu saja, tidak terburu-buru. Iya, lagi pula dia tidak mau melihatku. Dia tidak menyukaimu. Mereka yang tidak punya mata. Ayo. Berani-beraninya, kau mengaku sebagai pewaris keluarga kikau dan perempuan. Itu bukan cuma menjebak istri adikmu hingga masuk penjara, bahkan kakek yang sakit parah tidak kau tengok sama sekali. Kau bilang sudah merawatnya baik-baik. Sekarang bukankah kakek terbaring di sini? Ah, Sudahlah kakek masih terbaring di sini. Kalian berperilaku seperti apa ini? Paman kakek sakit bagaimana? Sudah berapa lama? Sekarang baru peduli pada kakek, kenapa tidak dari dulu? Dokter sudah lama mengeluarkan surat kematian. Beberapa hari lalu penyakit lamanya kambuh tidak mendapat penanganan tepat waktu. Jadi sekarang jadi seperti ini. Penyakit lama kambuh? Cukup, kita keluar saja. Biar kakek beristirahat dengan tenang. Ayo. ayo pergi. Nona Yun tolong selamatkan kakek, mohon hanya Anda yang bisa. Bukankah kakek Ki kambuh? Saya bukan dokter. Tak bisa mengobati. Tidak, Anda tak paham. Paham apa? Penyakit ini selalu kami awasi, kondisinya stabil. Kakek tak kambuh 30 tahun, selalu ada pelayan. Saat kambuh, sepi. Jadi, Ini agak mencurigakan. Sudah diselidiki? sudah tak ada temuan, tapi saya merasa aneh. Baik, saya bantu. Jika memang aneh, akan saya selidiki. Terima kasih Nona Yun. Saya rasa ini aneh, tak ingin Anda dalam bahaya. Saya ingin bantu malam ini. Kita menginap di rumah tua. Baik. Ada apa? Sepertinya ada yang mengincar saya. Kita ikuti.
Sepertinya di sini. Hal ini pasti berkaitan kakek baru tinggal, langsung diganggu, jelas. Takut saya halangi? Lakukan saja, saya mendukungmu. Kenapa kalian berdua tidak tahu tata krama, baru bangun sekarang? Teriak-teriak pada kakakmu, itu baru tata krama? Kepala pelayan kamu benar, penyakit kakek Ci sengaja dibuat orang. Benar? Malam ini aku bisa cari dalangnya. Bagus, terima kasih. Omong apa dokter bilang penyakit kakek kambuh lagi? Kalau masih teriak-teriak pada kakak iparmu, akan kuhajar. Mari makan. Sudah, jangan banyak bicara. Hahaha, akhirnya berhasil. Bagus, ular kecil. Kamu siapa? Aku mau membunuh orang tapi tak tahu wajahnya. Tak disangka cukup hebat. Baik, kalau sudah datang tinggallah di sini. Hati-hati. Jurusan apa ini? Ampun, ampun. Apa kamu akan dilepas? Tergantung dirimu. Kamu mau tahu apa? Ku jawab semua. Siapa yang menyuruhmu? Xi Yuansheng. Baik, Bisa lepaskan aku? tentu bisa. Sekarang kuantar kamu ke Asosiasi Metafisika. Jangan, jangan. Ayah Anda sudah bangun? Berkatmu aku belum mati. Ayah, apa yang terjadi pada Anda? Semua gara-gara anakmu yang baik. Begitukah caramu mendidik Qi Yuansheng? Kakek, apa maksud perkataan Anda? Aku agak tidak mengerti. Tidak mengerti? Hingga menjadi seperti sekarang. Bukan berkat usahamu? Kakek salah paham, ini semua salah paham. Benar, Ayah. Selama Anda sakit, Yuan Sheng terus menemani Anda. Bagaimana mungkin dia berniat jahat? Bagaimana tidak mungkin? Aku tak sentuh makanan yang dia suapi. Makanan dari kepala pelayan, semua dia buang. Dia kira aku tidak sadar, padahal aku dengar semuanya. Jangan kira aku tidak tahu. Sebenarnya, kau sengaja menebar abu dupa di kamarku, membuat formasi, agar penyakit lamaku kambuh. Anda sudah tahu semuanya? Baiklah kalau sudah mengaku. Mulai hari ini, kau bukan lagi anggota keluarga Qi. Cukup sampai di sini. Kakek. Kepala pelayan, buang dia keluar. Baik, Tuan. Kakek. Kau yang selamatkan aku? Ya, Dulu aku salah. Kau dan Kiwu, keduanya anak baik. Nanti harta keluarga akan kubagi pada kalian. Aku tak mau kekacauan ini. Aku tahu kau marah kakek menelantarkanmu. Tapi itu tak terhindarkan. Atas nama kakek yang menyayangimu sejak kecil, terimalah tanggung jawab ini. Ciwu, dengarkan kata kakekmu Ha. Biar ku renungkan dulu. Dulu saat kalian menelantarkanku, bukankah karena kondisi tubuhku terlalu lemah? Hah? Apa yang terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Aku juga tak tahu kamar ini selalu ditempati nyonya. Dia tak izinkan kami membersihkannya. ini dewa jahat Lingmu. Saat persembahannya cukup akan mengabulkan permintaan pemujanya. Saat persembahannya kurang akan memakan pemujanya. Hah? Makan? Sepertinya kutukan di tubuhmu berasal dari ini. Kutukan ini bisa dihapus. Lalu setelah dihapus, apakah anakku bisa sembuh? Ini sulit. Ini termasuk jenis dewa jahat. Hanya bisa dibawa ke tempat asalnya, diamankan dengan baik. Jika sudah aman, kutukan di tubuhmu bisa dihilangkan. Setelah hilang tubuh anak saya itu, bisa dipulihkan? Bisa, saya sudah meracik ramuan herbal. Bisa bantu Kiwu memulihkan tubuhnya. Wah, bagus sekali. Kalau begitu cepat bawa dewa jahat ini. Kembalikan ke tempat asalnya. Sudah saya segel sementara. Sekarang bisa dibawa ke tempat asal untuk diamankan. Baik, kalau begitu saya saja yang pergi. Tidak usah. Saya saja. Saya ingin berbuat sesuatu untukmu. Tidak perlu. Lebih baik paman yang pergi, lebih aman juga. Saya berangkat sekarang. Tubuhmu sudah benar-benar sembuh? Ada hal yang ingin dilakukan?
ingin segera menikahimu. Bagus, Ciwu sudah sehat. Saya juga tidak akan mati, masih bisa menemukan kebahagiaan. Ingin selamanya tinggal di momen ini.